Oke, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Bagus ya, alhamdulillah kelihatan sehat-sehat semua dan mudah-mudahan di pagi hari ini dapat berkah yang lebih mantap. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum pelajaran kita ini dimulai, siapa yang akan memimpin doa hari ini? Angga, sok. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan pembiasaan, yaitu membacakan apa itu Asmaul Husna yang bersama-sama. Oke, sok, silakan. Baik, terima kasih atas pembacaan Asmaul Husna-nya. Mudah-mudahan itu semua berasar pada kita semua di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk selanjutnya marilah kita berabsen dulu ya. Absen dulu. Yang disebut namanya acungkan tangan dan sebutkan hadir. Oke. Nah, balik. Pembacaan Syari. Iya. Erlangga. Baik. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Ada beberapa orang nggak tahu kabarnya. Aktivitas yang sangat bermanfaat dalam mengajarkan berbagai nilai seperti gotong royong, dan terhadap lingkungan. Di situ jelas ada terus serta kemandirian. Yang namanya mandiri itu sendiri. Terus topiknya mengenal dan melestarikan kebudayaan melalui pembuatan proyek tersebut. Yang di sini yang Bapak ambil adalah sapu lidi. Terus proyek profil pembuatan sapu lidi sebagai upaya pelestarian budaya dan pengembangan kreativitas. Ya. Dengan ini tujuannya kalian dapat mengenal kebudayaan lokal, melatih keterampilan diri kalian masing-masing, ya, yang bisa dirancang dengan per kelompok. Terus menemukan rasa cinta kebudayaan terhadap lingkungan, ya, dan kebudayaan lokal, melatih kerjasama, kreativitas, tanggung jawab, dan melaksanakan proyek pembuatan. Target profil Pancasilanya pertama kebinekaan global, ya, menghargai keberagaman budaya lokal dan global. Terus bagian keduanya bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan yang sama atau satu tujuan, ya. Yang ketiganya kreatif atau mengembangkan kreativitas melalui kegiatan keterampilan pembuatan sapu lidi. Dan bagian yang keempatnya melatih kemandirian dan dalam melestarikan tugas proyek. Oke, dari itu semua kalian pasti udah memahami apa sih sapu lidi gitu kan. Nah, sekarang sebelum dilanjut pada fase berikutnya, marilah kita ada revisi ini apa? Regu karena ini adalah bahan dasar untuk kalian ketahui. Bahan dasar untuk kalian ketahui dalam pembuatan sapu lidi. Ini istilahnya untuk pengenalannya. Regu 1, regu 2-nya mana? Oh ini ya. Silakan. Regu 3-nya? Iya.
Pelajari ya, pelajari. Oke. Pelajari itu, dan silakan untuk berdiskusi dulu tentang menuju pada penelitian di lingkungan ya. Itu adalah tentang kebudayaan dan menuju pada di lingkungan. Apakah di lingkungan ada masalah? Itu dalam artian masalah seperti ini. Jika misalkan di kelas kalian banyak sampah, itu coba teliti betul ya, gitu ya. Ataupun di sekitaran kelas kalian banyak juga sampah, gitu ya. Nanti per kelompok bawa buku untuk menelitinya, itu aja. Ini adalah bahan-bahan sapu lidi, diantaranya pohon aren ya. Namun kita mencarinya jangan yang terlalu tua karena lidinya keras ya, terlalu keras. Jadi untuk fungsinya terlihat terlalu enak. Kalau muda juga tidak baik karena itu akan terlalu banyak lembeknya ya, banyak lembek daripada kekuatannya. Ingat, lidi itu satu kan tidak bermanfaat, tapi kalau banyak itu bermanfaat. Itulah seperti kalian kalau satu maksudnya tidak ada kekuatan apa-apa gitu ya. Tapi kalau banyak seperti ini ya, mungkin kalau misalkan gotong royong gampang lah untuk mencari lidi yang di atas kayak gini gitu ya. Kita cari yang lain untuk yang lebih ada di bawah untuk kita amati, untuk kita jadikan sebagai bahan proyek hari ini ya. Oke, kita mari ke bawah. Nong ya, zaman dulu itu dikatakan sebagai nong. Nih Pak aren ini juga ya. Nah ini kayaknya ini yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Karena kalau terlalu tua yang tadi ya kan terlalu keras, jadi sulit untuk digunakannya sebagai sapu lidi ya. Jadi ketika mendapatkan nanti disapukan ya, areras kan teh enak, jagreg gitu ya, kata orang Sunda itu jagreg. Pulang. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut dengan pembelajaran lain. Mari kita
yang banyak tumbuh di daerah tropis. Asal-usul dan perkembangan zaman kuno. Sejak zaman dahulu, masyarakat agraris di Nusantara menggunakan sapu lidi sebagai alat kebersihan. Ketika daun kelapa dan aren sudah kering dan jatuh dari pohonnya, bagian daun ini dimanfaatkan. Bagian daun yang diambil adalah tulang daunnya lidi yang keras dan kering, kemudian diikat menjadi satu sehingga membentuk sapu lidi. Penggunaan tradisional. Sapu lidi berkembang sebagai alat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Tidak hanya digunakan untuk membersihkan halaman, tetapi juga aktivitas ritual atau upacara adat. Di beberapa daerah Indonesia, sapu lidi dianggap menjadi kekuatan simbolis untuk membersihkan tidak hanya kotoran fisik tetapi juga energi negatif. Modernisasi. Meskipun teknologi dan alat kebersihan modern mulai masuk, sapu lidi tetap bertahan dan masih digunakan karena kepraktisannya, murah, dan ramah lingkungan. Sapu lidi juga sering dipakai dalam kegiatan sehari-hari, baik di pedesaan maupun perkotaan, terutama di lingkungan luar seperti kebun, jalan setapak, atau halaman rumah. Material dan pembuatan. Lidi yang digunakan untuk membuat sapu dipilih dari daun kelapa atau daun aren yang masih segar dan diusahakan tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, karena akan mempengaruhi kualitas dari lidi itu sendiri. Jika terlalu tua akan terlalu keras dan agak sulit. Selain itu juga batangnya terlalu lembek. Daun-daun tersebut dipetik, tulangnya dipisahkan dari bagian daun yang lunak, kemudian dikeringkan. Setelah itu lidi-lidi tersebut diikat dengan benang atau tali rotan, membentuk sapu yang kuat dan tahan lama. Proses ini sering dilakukan secara manual dan menjadi salah satu bentuk kerajinan tangan di banyak daerah. Sapu lidi bukan hanya alat kebersihan, tapi juga menjadi produk budaya yang mencerminkan kesederhanaan dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Ya, baiklah, itu hasil karya dari kerja kelompok 2. Kerjanya kayak gitu. Gimana membuatkan ini? Oke. Dan ini adalah hasil karya sapunya. Bagus ya? Bagus. Bukanan. Sapu lidi adalah alat sederhana yang sudah digunakan sejak zaman dahulu untuk membersihkan halaman atau lantai yang terbuat dari tanah. Sejarahnya mungkin tidak terdokumentasi dengan jelas, tetapi sapu lidi memiliki tempat yang penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Dalam upaya menjelaskan asal-usulnya dengan mudah, mari kita gunakan pendekatan cerita dongeng. Dongeng asal-usul lidi. Dahulu kala hiduplah seorang raja bijak bernama Prabu Arjuna di sebuah kerajaan yang subur. Namun sang raja menghadapi masalah besar. Kerajaan selalu tampak kotor dan berantakan karena dedaunan yang gugur setiap hari dari pohon-pohon besar di istananya. Para pekerja kerajaan harus menggunakan tangan untuk membersihkan dedaunan, dan itu sangat melelahkan. Melihat ini, Prabu Arjuna memanggil seluruh ahli dari kerajaan untuk mencari solusi. Banyak yang datang membawa ide, tetapi tak satupun yang berhasil mengatasi hal tersebut. Suatu hari, seorang gadis muda bernama Lidi datang ke istana. Lidi bukanlah seorang bangsawan, melainkan gadis desa yang selalu membantu orang tua dan tetangganya. Ia membawa satu bundel lidi, batang-batang halus dari daun kelapa yang telah mengering. Di hadapan sang raja, Lidi berkata, "Baginda, izinkan saya menunjukkan sesuatu yang sederhana, tetapi akan sangat membantu." Lidi kemudian mengikat beberapa batang lidi menjadi satu. Dengan sapu buatan tangannya, ia mulai menyapu dedaunan yang berserakan di halaman istana dengan cepat dan bersih. Raja Arjuna sangat kagum. "Kau telah menemukan solusi yang luar biasa," kata sang raja. "Dengan alat sederhana ini, kerajaan kita akan selalu bersih, dan rakyatku
tidak perlu lelah membersihkan dengan tangan. Sejak saat itu sapu lidi mulai digunakan di seluruh negeri, dan masyarakat pun mulai membuat sapu lidi dari berbagai bahan alami seperti batang daun kelapa dan bambu. Alat ini menjadi lambang kerja keras dan kebersamaan, karena lidi yang kecil dan rapuh tidak akan berguna sendirian, tetapi ketika diikat bersama ia menjadi kuat dan efektif untuk membersihkan. Dalam sejarah nyata, sapu lidi memang berasal dari bahan-bahan alami yang mudah ditemukan, seperti daun kelapa atau tanaman palma. Masyarakat di berbagai daerah, terutama di Asia Tenggara termasuk Indonesia, telah lama memanfaatkan lidi untuk keperluan rumah tangga dan kebersihan. Sapu lidi bukan hanya alat kebersihan, tetapi juga sering menjadi simbol kebersamaan, seperti dalam filosofi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Karena satu batang lidi saja tidak akan mampu menyapu, tetapi jika banyak lidi diikat bersama maka ia akan menjadi alat yang kuat. Inilah sejarah sederhana sapu lidi yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu kala. Sapu lidi adalah aktivitas yang bisa mengerjakan sebagai nilai positif. Berikut adalah ide dan langkah-langkah untuk mengembangbiakan kegiatan ini. Sapu adalah alat kebersihan yang digunakan untuk membersihkan lantai dari debu, kotoran, dan sampah kecil. Biasanya terdiri dari tangkai panjang yang terbuat dari kayu atau plastik, dan bagian kepala yang terbuat dari serta alami seperti injuk, jerami, atau serat sintetis. Sapu sering digunakan di rumah tangga, perkantoran, sekolah, dan tempat lain untuk menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, sapu juga memiliki variasi jenis seperti sapu lidi yang digunakan untuk halaman dan sapu injuk untuk lantai dalam ruangan. Lidi adalah bagian dari daun aren atau enau yang telah diolah dan dikeringkan. Biasanya lidi digunakan sebagai bahan untuk membuat berbagai kerajinan tangan, seperti sapu lidi, keranjang, dan hiasan rumah lainnya. Lidi juga sering dijadikan bahan untuk tusuk sate karena sifatnya yang kuat dan tahan lama. Selain itu, lidi memiliki nilai estetik dan tradisional yang sering dimanfaatkan dalam dekorasi atau aumenan budaya. Pohon aren, Arengan pinata adalah salah satu pohon pembangunan dalam berbagai manfaat dari setiap bagiannya. Berikut adalah beberapa manfaat dari masing-masing bagian pohon aren. 1. Batang pohon aren dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan kerajinan. Selain itu, batang aren yang sudah tua dapat diambil nira getah untuk diolah menjadi gula aren atau minuman tradisional seperti tuak. 2. Daun aren digunakan sebagai bahan baku untuk membuat atap rumah tradisional atau anyaman seperti tikar dan keranjang. Daun muda aren juga bisa dimanfaatkan sebagai pembungkus makanan tradisional. 3. Buah-buah aren yang disebut kolang-kaling setelah diolah dapat dikonsumsi sebagai manisan atau campuran dalam berbagai makanan dan minuman seperti es campur dan kolak. 4. Akar pohon aren sering digunakan dalam pengobatan tradisional. Ekstrak akar aren dipercaya memiliki manfaat untuk kesehatan, seperti meredakan demam dan memperbaiki sistem pencernaan. 5. Serat injuk yang berasal dari pohon aren digunakan untuk membuat sapu, tali, dan sikat. Injuk juga sering dipakai sebagai bahan dasar untuk membuat filter air atau kasur tradisional. Dengan berbagai kegunaan dari setiap bagiannya, pohon aren merupakan sumber daya alam yang sangat bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi serta budaya yang tinggi di berbagai daerah. Setelah beberapa hari, beberapa lama kita belajar tentang pembuatan sapu lidi, dan di situ ada banyak kerjasama dan banyak mana-mana yang harus kalian pahami. Bahwasannya diantaranya, kalau satu orang tidak kuat dan gotong royong lebih bagus. Itu di situ ya. Sapu lidi mengamanatkan untuk kita tetap berpegang teguh pada gotong royong. Kerjasama yang baik adalah yang diutamakan. Oke, gimana hasil pekerjaan ini? Maksudnya susah apa enggak?
Untuk itu, terima kasih untuk segalanya perhatiannya, dan untuk pelajaran ini marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, untuk selanjutnya peralatan yang kalian bawa dari rumah itu kumpulkan dan bawa lagi, jangan sampai hilang. Bukunya masukkan lagi ke dalam tas. Dan sekarang silakan kalian untuk berpulang, dan hasil pekerjaannya simpan aja di kelas.